Pada saat Yosua sedang berjalan di sebuah desa, maka ia berjumpa dengan seorang buta. Pada saat murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang buta inikah yang berbuat dosa atau orang tuanya?" Yosua menjawab, "Bukan dia atau orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia." Setelah Yosua mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Lalu orang buta itu sembuh. Cerita tersebut tertulis dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Banyak orang di sekitar kita yang beropini seperti murid-murid. Kalau ada kejadian yang menimpa seseorang, ada saja orang yang berkata, "Ini dosa siapa? Ini karma siapa?" Saat ini Yosua mengajarkan kita bahwa sesuatu yang terjadi kepada kita bukan karena pengaruh dosa orang tua atau dosa kita sendiri, tetapi sesuatu terjadi kepada kita adalah dengan tujuan supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dinyatakan atas situasi yang terjadi kepada kita. Situasi atau kejadian yang kita alami saat ini adalah gambaran bahwa kemuliaan Elohim harus ada dalam situasi itu. Pertanyaannya, apakah kita melibatkan Elohim saat dalam situasi yang menyenangkan, atau hanya dalam keadaan susah kita melibatkan Elohim? Apakah dalam situasi yang kita kerjakan Elohim dimuliakan, atau justru Elohim dihinakan? Bagaimana kita bisa menghina Elohim dalam satu situasi, sementara kita tidak menyebut atau mengungkapkan kata-kata makian kepada Elohim? Justru ketidaksadaran akan imanlah kita sering menghina Elohim. Saat mengalami situasi yang buruk dan kita tidak percaya bahwa Elohim bisa menyelesaikan persoalan itu artinya kita sudah menghinakan Elohim. Lalu dalam keadaan situasi buruk tersebut, bagaimana Elohim dimuliakan kalau kita tidak melibatkan Elohim? Padahal dalam situasi buta sekalipun, Yosua menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dikerjakan. Kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan Elohim saat dalam situasi apapun. Saya Janter Sianturi, Bapak Yahweh memberkati.